Perbandingan gaya hidup minimalisme dan maksimalisme. Gaya hidup yang kita pilih sebenarnya banyak dipengaruhi oleh cara kita memandang kenyamanan. Ada yang merasa tenang kalau hidupnya ringkas dan enggak ribet. Ada juga yang justru merasa hidup itu seru kalau penuh warna dan banyak barang kenangan di sekelilingnya. Dua-duanya wajar, dan dua-duanya punya cirinya masing-masing. Minimalisme, misalnya, sering terlihat seperti gaya hidup yang sederhana, tapi sebenarnya jauh lebih dari itu. Intinya adalah memilih hal-hal yang benar-benar punya arti buat keseharian kita. Coba bayangkan ruangan yang rapi tanpa tumpukan barang di pojok, lemari yang isinya enggak meledak, dan meja yang enggak dipenuhi benda-benda yang bahkan kita sendiri lupa belinya kapan. Ada rasa lega ketika kita menata ruang dan hanya menyimpan hal-hal yang memang dipakai. Hidup terasa lebih ringan karena tidak ada banyak gangguan visual ataupun gangguan pikiran. Setiap benda punya tempat, punya fungsi, dan kita nggak perlu pusing mikirin barang yang nggak jelas gunanya. Minimalisme bukan tentang ngelepas semuanya sekaligus. Bukan tentang jadi ekstrim atau hidup seperti resi. Lebih mirip kayak perjalanan kecil yang pelan-pelan bikin hidup terasa lega. Kita belajar bertanya ke diri sendiri sebelum membawa sesuatu pulang. Ini bakal kepakai nggak? Ini bantu hidup jadi lebih enak atau cuma numpuk? Dengan begitu, bukan cuma ruangan yang longgar, tapi pikiran juga ikut plong. Keuangan pun lebih aman karena kita nggak mudah kepancing beli sesuatu yang cuma lucu dilihat tapi nggak ada manfaatnya. Tapi bukan berarti minimalisme adalah satu-satunya cara menikmati hidup. Di luar sana, ada gaya maksimalis yang punya vibe berbeda. Yang suka eksplor, suka warna, suka cerita, dan merasa hidup lebih menyala ketika banyak hal mengelilingi mereka. Tapi pembahasan soal itu kita lanjut nanti biar alurnya tetap enak. Bagian pertama ini cuma membuka pintu bahwa gaya hidup itu bukan soal siapa yang benar atau salah. Bukan juga soal siapa yang lebih keren. Lebih ke soal bagaimana kita menemukan ritme yang bikin hidup terasa nyaman. Minimalisme menawarkan ketenangan dan ruang bernapas. Gaya lain menawarkan energi dan cerita. Dan keduanya punya tempat masing-masing dalam perjalanan hidup kita. Gaya maksimalis biasanya disukai oleh orang-orang yang merasa hidup itu makin seru kalau penuh warna. Ada suasana hangat ketika kita masuk ruangan yang banyak ceritanya. Rak penuh koleksi, meja kerja yang penuh alat, dinding yang dipenuhi hal-hal yang bikin kita senyum sendiri. Bukan tempat yang sunyi, tapi tempat yang kelihatan hidup. Barang-barang itu bukan numpuk tanpa arti, justru masing-masing punya makna. Ada hadiah dari teman, ada kenangan perjalanan, ada benda yang mengingatkan kita pada momen tertentu. Semuanya membangun suasana yang ramah, ramai, dan bikin kita merasa ini adalah ruang yang benar-benar milik kita. Gaya seperti ini juga cocok buat kita yang suka eksplor. Ada kesenangan tersendiri saat mencoba hobi baru. Kadang kita belajar masak, lalu besoknya pengen nyoba melukis. Terus muncul lagi minat buat koleksi sesuatu. Bukan karena tidak bisa fokus, tetapi karena kita menikmati proses menemukan hal baru. Banyak warna, banyak suara, banyak energi yang bikin setiap hari terasa penuh kejutan. Ruangan maksimalis juga sering mencerminkan karakter. Misalnya lemari yang isinya bermacam gaya, bukan buat flexing, tapi buat ngejalanin suasana hati. Atau rak buku yang isinya campur aduk dari novel, komik, sampai buku motivasi. Kita suka lihat semuanya karena mereka jadi bagian dari perjalanan hidup yang terus berubah. Dengan gaya ini, kita nggak perlu membatasi ekspresi. Kalau mau tampil beda hari ini, tinggal pilih. Kalau mau coba hal baru, tinggal jalan. Tapi gaya penuh warna ini juga datang dengan capaiannya sendiri. Makin banyak barang dan aktivitas, makin sering kita harus ngatur ulang. Kita bisa bingung sendiri mau mulai dari mana, karena opsi terlalu banyak. Belum lagi energi yang terkuras karena semua hal serasa menarik. Kalau nggak hati-hati, alih-alih merasa hidupnya rame dan seru, kita justru bisa kewalahan. Meski begitu, buat yang memang cocok, gaya maksimalis memberi dorongan besar. Rasanya seperti hidup lebih lengkap. Kita merasa masih ada banyak hal di dunia yang bisa dicoba, dan kita ingin nyicip semuanya. Energi yang keluar pun terbayar oleh rasa puas ketika berhasil menjalani banyak hal. Gaya ini bukan tentang menumpuk barang sembarangan, tapi tentang menikmati cerita dan pengalaman yang datang bersama barang-barang itu. Setelah memahami dua gaya hidup yang berbeda,
Kita mulai sadar kalau keduanya sama-sama punya daya tarik yang kuat. Minimalisme memberi ruang bernapas, sementara maksimalisme membawa semangat dan warna. Tapi ada satu hal penting yang sering terlewat. Bukan soal memilih salah satu lalu menolak yang lain, melainkan bagaimana kita menemukan titik di mana hidup terasa pas buat diri kita sendiri. Di dunia yang serba cepat, tekanan untuk mengikuti gaya tertentu sering muncul tanpa kita sadari. Kita melihat orang lain hidup simpel lalu merasa harus ikut juga. Atau melihat seseorang punya koleksi unik lalu merasa tertarik buat mencoba hal yang sama. Padahal, keputusan seperti itu sebenarnya nggak perlu dipaksakan. Yang kita butuhkan bukan gaya hidup paling keren, melainkan gaya hidup yang benar-benar sinkron sama kebutuhan dan kapasitas kita. Kita mungkin merasa nyaman ketika barang-barang yang tidak dipakai sudah disingkirkan. Tapi di waktu lain, kita juga bisa merasakan kebahagiaan ketika menemukan sesuatu yang punya cerita. Dua rasa ini bisa hidup berdampingan, dan itu hal yang normal. Hidup tidak harus dibatasi oleh label. Tidak ada aturan bahwa kita harus jadi minimalis total atau maksimalis sepenuhnya. Kita punya ruang untuk membuat versi yang lebih fleksibel. Saat kita mulai mengenali apa yang bikin hidup terasa ringan, kita juga akan lebih mudah menentukan mana yang perlu ditambah dan mana yang sebaiknya dilepas. Misalnya, kita tetap suka ruangan yang rapi, tapi juga ingin menyimpan barang-barang tertentu karena punya nilai sentimental. Atau kita menikmati punya beberapa hobi sekaligus, tapi tetap memilih untuk tidak membiarkan semuanya menumpuk tanpa arah. Kita membuat keseimbangan dengan cara yang paling sesuai. Hal penting lainnya adalah kesiapan untuk mendengarkan diri sendiri. Kita lebih tahu kapan energi mulai terkuras atau kapan hidup terasa terlalu kosong. Dari sinilah kita mulai memahami batasan. Kita belajar menentukan tingkat keramaian yang nyaman, jumlah barang yang bikin kita tenang, dan aktivitas apa yang benar-benar memberi makna. Bagian ini menegaskan bahwa hidup bukan perlombaan memilih gaya tertentu. Yang kita cari adalah ritme yang membuat langkah terasa stabil. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih natural, ringan, dan menyenangkan. Pilihan gaya hidup sering terasa lebih mudah dipahami ketika kita melihatnya dari sisi energi dan kenyamanan. Ada orang yang merasa pikirannya lebih tenang ketika hidupnya simpel dan tidak banyak yang harus diurus. Ada juga yang justru merasa hidup makin menyenangkan ketika banyak hal terjadi sekaligus. Semua itu bergantung pada ritme yang cocok buat diri masing-masing. Sebagian dari kita merasa ruang yang terlalu penuh membuat kepala cepat sumpek. Benda-benda kecil yang sebenarnya punya makna bisa terasa seperti gangguan ketika jumlahnya terlalu banyak. Sementara yang lain justru merasa ruang yang sepi dan terlalu rapi membuat suasana seperti tidak bernyawa. Kehangatan baru muncul saat ada warna, tekstur, atau benda-benda yang membawa kenangan tertentu. Setiap orang punya preferensi yang berbeda, dan hal itu sah-sah saja. Waktu juga punya peran penting dalam memilih gaya hidup. Gaya minimalis membuat aktivitas harian berjalan lebih cepat. Beres-beres rumah jadi sederhana, memilih pakaian tidak butuh banyak detik, dan pikiran tidak terbebani oleh banyaknya barang yang harus diatur. Di sisi lain, gaya maksimalis memberikan pengalaman yang lebih beragam. Mungkin ada tambahan waktu buat ngatur ruangan atau memutuskan mau mulai dari mana, tapi rasa senangnya juga terasa lebih penuh karena ada banyak hal yang bisa dinikmati. Soal finansial, gaya minimalis biasanya lebih bersahabat. Kita lebih sering berhenti sejenak sebelum membeli sesuatu dan hanya membawa pulang barang yang benar-benar punya fungsi. Tapi gaya maksimalis pun tetap bisa sehat selama kita paham batasnya. Ekspresi diri melalui koleksi, aktivitas baru, atau peralatan hobi memang membutuhkan biaya lebih besar, tapi tidak jadi masalah selama masih sesuai kemampuan. Intinya, setiap gaya membawa konsekuensi berbeda bagi pikiran, waktu, dan kantong. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri tentang kemampuan dan kebutuhan. Tidak ada gunanya memaksakan diri mengikuti tren tertentu hanya karena ingin terlihat selaras dengan orang lain. Yang lebih penting adalah bagaimana gaya hidup itu memberi rasa nyaman, bukan menambah tekanan. Bagian ini mengajak kita memahami bahwa gaya hidup yang paling cocok bukan ditentukan oleh aturan atau standar luar, tapi oleh bagaimana tubuh dan pikiran kita merespons keseharian. Dengan kesadaran itu, hidup terasa lebih ringan dan lebih sesuai dengan diri sendiri. Semakin jauh kita mengenal dua gaya hidup ini, semakin jelas bahwa rasa nyaman bukan ditentukan oleh seberapa banyak atau sedikit barang yang kita punya.
Yang bikin hidup terasa enak biasanya justru berasal dari cara kita menata keseharian agar sesuai dengan pola kita sendiri. Ada yang hatinya tenang ketika ruangnya lapang dan tidak banyak hal yang perlu dibereskan. Ada juga yang merasa lebih hidup ketika melihat rak penuh koleksi atau meja yang penuh benda-benda kesayangan. Dua kondisi itu sama-sama bisa bikin bahagia selama sejalan dengan kebutuhan diri. Batasan adalah hal penting yang sering luput diperhatikan. Minimalisme bisa terasa damai, tapi kalau terlalu ketat, suasana rumah justru terasa terlalu steril. Kita tetap butuh sedikit warna, sedikit sentuhan pribadi, atau benda-benda kecil yang bisa membuat suasana lebih hangat. Di sisi lain, gaya maksimalis juga bisa membawa masalah kalau dibiarkan tanpa arah. Koleksi yang awalnya bikin senang bisa berubah jadi sumber pusing ketika jumlahnya mulai menumpuk tanpa kendali. Bukan gaya hidupnya yang bermasalah, tapi cara kita mengelola ritmenya. Kebutuhan kita juga berubah seiring waktu. Ada masa ketika kita butuh ketenangan, lalu muncul masa lain ketika kita ingin merasakan banyak hal sekaligus. Gaya hidup bukan gelar yang harus dipertahankan selamanya. Kita bebas bergerak di antara dua dunia ini sesuai kondisi. Hidup terasa jauh lebih ringan ketika kita memberikan ruang untuk menyesuaikan diri. Langkah sederhana bisa dimulai dari memperhatikan apa yang bikin pikiran terasa lebih lega. Sedikit merapikan barang bisa membuka ruang mental yang besar. Menambahkan benda bernilai sentimental juga bisa menambah energi positif. Tidak perlu perubahan besar. Yang penting kita tahu alasannya dan menikmati prosesnya. Pola belanja juga bisa ditata ulang. Menunda sedikit sebelum membeli sesuatu bukan berarti menahan kesenangan. Itu cara supaya barang yang masuk rumah benar-benar membawa manfaat atau kebahagiaan. Bagi kita yang suka banyak aktivitas, membuat daftar prioritas bisa sangat membantu. Kita tetap bisa eksplor banyak hal, hanya saja dengan ritme yang lebih bersahabat dengan tenaga dan waktu. Bagian ini mengingatkan bahwa hidup akan terasa jauh lebih nyaman ketika kita menyesuaikannya dengan kemampuan, energi, dan tujuan kita. Yang penting bukan jumlah yang dimiliki, tapi bagaimana semuanya membuat hidup terasa lebih tenang dan lebih bermakna. Setelah ngulik dua gaya hidup ini dari berbagai sisi, pelan-pelan kita mulai paham bahwa yang kita cari sebenarnya bukan soal banyak atau sedikitnya barang, rame atau sederhananya aktivitas. Yang kita butuhkan hanyalah hidup yang terasa cocok buat diri kita sendiri. Hidup yang kalau dijalani, rasanya ringan. Hidup yang kalau bangun pagi, hati nggak langsung sumpek. Hidup yang bikin kita merasa, ini ritme yang pas buatku. Sebagian dari kita nyaman tinggal di ruang yang lapang, rapi, dan tidak banyak yang harus diurus. Ada rasa damai ketika melihat meja kosong dan lemari yang enggak penuh. Tapi sebagian lain justru merasa lebih hidup ketika ruangan punya karakter. Buku berjejer, warna di sana-sini, koleksi yang bikin senyum setiap kali dilihat. Dua dunia ini kelihatannya berbeda jauh. Tapi sebenarnya cuma dua cara menikmati hari-hari. Kuncinya ada di kepekaan. Kita sendiri yang tahu kapan hidup terasa terlalu penuh, atau malah terlalu hening. Kita yang tahu kapan harus nambah sesuatu biar hidup lebih hidup. Atau kapan harus ngebresin karena suasana mulai terlalu berat. Enggak ada aturan bahwa kita harus mempertahankan satu gaya selamanya. Hidup berubah, kebutuhan berubah, dan kita pun boleh bergeser kapan saja tanpa merasa salah. Keseimbangan biasanya terbentuk dari kebiasaan kecil. Kita mulai lebih milih-milih sebelum beli barang. Kita mulai sadar mana kegiatan yang bikin energi naik dan mana yang malah bikin capek berkepanjangan. Kita juga mulai ngerti bahwa memaksakan diri mengikuti gaya yang lagi tren justru bikin hidup makin berat. Yang kita butuhkan bukan validasi dari luar, tapi kenyamanan dari dalam. Dengan cara itu, dua gaya hidup ini bukan lagi sesuatu yang harus dibandingkan. Kita bisa gabungin keduanya dan bikin versi yang paling cocok buat diri kita. Kita bisa punya beberapa koleksi, tapi tetap menata barang agar tidak menggunung. Kita bisa suka eksplor banyak hal, tapi tetap punya waktu istirahat yang tenang. Kita bisa ringkas di satu sisi, penuh warna di sisi lain, dan tetap merasa itu adalah diri kita. Bagian penutup ini mengajak kita buat lebih santai dalam memilih arah hidup. Kita bebas menambah, bebas menyortir, bebas bikin kombinasi sendiri. Yang penting, semua pilihan itu membawa kita ke hidup yang lebih hangat, lebih ringan, dan lebih damai.